Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Tias dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Melia Safari, Ade Ina Nuraini, dan Temi Natani akan memaparkan presentasi tentang teknik evaluasi media pembelajaran. Pembahasan kali ini ada pengertian evaluasi media pembelajaran, tujuan evaluasi media pembelajaran, macam-macam, kriteria, dan yang terakhir ada langkah menyusun penilaian, instrumen penilaian. Nah, apa sih pengertian dari evaluasi media pembelajaran? Menurut Arsyad, pada bukunya tahun 2006, evaluasi media pembelajaran adalah suatu tindakan, proses, atau kegiatan yang dilaksanakan dengan maksud untuk menentukan nilai dari segala media atau alat yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Lalu, apa tujuan dari evaluasi media pembelajaran? Tujuannya ada 7. Yang pertama, ada menentukan apakah media pembelajaran itu efektif. Yang kedua, ada menentukan media itu dapat diperbaiki atau ditingkatkan kembali. Yang ketiga, ada memilih media pembelajaran yang sesuai untuk dipergunakan dalam proses belajar di kelas. Selanjutnya, yang keempat, ada menentukan apakah media pembelajaran itu sudah tepat disajikan atau tidak. Dan yang kelima, menilai kemampuan guru menggunakan media pembelajaran. Yang keenam, mengetahui media pembelajaran itu benar-benar ada sumbangsinya tidak dalam hasil pembelajaran yang dinyatakan. Yang ketujuh, terakhir, mengetahui sikap siswa terhadap media pembelajaran tersebut. Macam-macam evaluasi media pembelajaran. Macamnya ada 2, ada evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Untuk evaluasi formatif, suatu proses menyediakan dan menggunakan informasi untuk dijadikan dasar pengembalian keputusan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kualitas dari media pembelajaran yang sedang dalam tahap pengembangan. Dan untuk evaluasi sumatif, evaluasi yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan apakah produk atau program yang dihasilkan berkualitas atau tidak. Selanjutnya ada kriteria penilaian pembelajaran yang akan disampaikan oleh Saudari Ina. Baik, terima kasih, Mei. Kriteria penilaian media pembelajaran. Menurut Wahono tahun 2006, terdapat 3 aspek penilaian, yaitu aspek rekayasa perangkat lunak, aspek instructional design atau desain pembelajaran, dan aspek komunikasi visual. Yang pertama ada aspek rekayasa perangkat lunak. Aspek rekayasa perangkat lunak terdiri dari apakah efektif dan efisien dalam mengembangkan maupun penggunaan media pembelajaran. Kedua, ada reliable atau handal. Yang ketiga, ada maintainable atau dapat dipelihara atau dikelola dengan mudah. Selanjutnya ada stabilitas atau mudah digunakan dan sederhana dalam pengoperasian. Selanjutnya ada ketepatan pemilihan jenis aplikasi, software, atau tool untuk pengembangan. Selanjutnya ada kompatibilitas, yaitu media pembelajaran dapat diinstalasi atau dijalankan di berbagai hardware atau software yang ada. Selanjutnya ada pemaketan program media pembelajaran terpadu dan mudah dalam eksekusi. Lalu ada dokumentasi program media pembelajaran yang lengkap meliputi petunjuk instalasi. Petunjuk instalasi ini harus jelas, singkat, dan lengkap. Lalu ada troubleshooting,
Troubleshooting ini juga harus jelas, terstruktur, dan antisipatif. Lalu ada desain program. Desain program ini harus jelas, menggambarkan alur kerja program. Selanjutnya ada reusable. Reusable adalah sebagian atau seluruh program media pembelajaran dapat dimanfaatkan kembali untuk mengembangkan media pembelajaran lain. Yang kedua ada aspek desain pembelajaran. Yang pertama ada aspek pembelajaran yang terdiri dari kejelasan tujuan pembelajaran seperti rumusannya dan rumusannya realistis. Yang kedua ada relevansi tujuan pembelajaran dengan SK atau KD atau kurikulum. Selanjutnya cakupan dan kedalaman tujuan pembelajaran, ketepatan penggunaan strategi pembelajaran, kontekstualitas, kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran, kemudahan untuk dipahami, sistematis, runtut, alur logika jelas, kejelasan uraian, pembahasan, serta contoh. Yang kedua ada aspek substansi materi yang terdiri dari kebenaran materi secara teori dan konsep, ketepatan penggunaan istilah sesuai bidang keilmuan, kedalaman materi, dan terakhir aktualitas. Aspek yang ketiga menurut Wahana yaitu ada aspek komunikasi visual. Yang pertama, harus komunikatif, sesuai dengan pesan dan dapat diterima atau sejalan dengan keinginan sasaran. Kedua, kreatif dalam ide berikut penuangan gagasannya. Yang ketiga, sederhana dan singkat. Yang keempat, audionya harus diperhatikan, narasinya, sound effect-nya, backsound-nya, dan musiknya. Selanjutnya ada visualnya yang harus diperhatikan, layout desain, tipografi, dan warnanya. Selanjutnya ada media bergerak seperti animasi atau movie-nya juga harus diperhatikan. Dan yang terakhir ada layout interaktif atau ikon navigasi. Dalam buku Media Selection and Evaluation Chapter 3 dikatakan ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam mengevaluasi media pembelajaran, yaitu yang pertama ada tidak ada satu media terbaik untuk semua tujuan pembelajaran. Instruktur, guru atau ahli materi harus ahli dengan menggunakan berbagai jenis media pembelajaran dan memilih media yang tepat untuk kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, masalah kurikulum. Dalam memilih bahan harus melihat serta menganalisis kecocokan terhadap media yang akan digunakan, serta program tujuan dan hasil pembelajaran yang ingin dicapai oleh siswa. Baik, selanjutnya adalah kriteria konten. Sebagai guru dalam mengevaluasi materi, harus diberikan perhatian khusus terhadap kriteria yang berkaitan dengan isi materi. Yang dimaksudkan di sini adalah pemasukan konten harus diperhatikan agar tidak terlalu banyak, karena jika terlalu banyak peserta didik akan menjadi bingung. Lalu kriteria selanjutnya adalah karakteristik peserta didik, yaitu memastikan media sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik, menganalisis tingkat kecerdasan intelijensi peserta didik untuk mengetahui tingkat tanggapan pembelajar terhadap bahan yang disampaikan. Lalu selanjutnya adalah kepentingan teknis. Karakteristik teknis tertentu dari bahan juga harus dipertimbangkan, seperti waktu yang diperlukan untuk melihat, mendengar, atau membaca bahan, daya tahan bahan, audio, serta kualitas teknis materi visual. Lalu ada juga bahan penunjang, yaitu seperti ketersediaan bahan pendukung dan apakah bahan pendukungnya sudah memadai atau tidak. Lalu selanjutnya adalah langkah menyusun instrumen penilaian. Mardaki dalam Widoyoko pada tahun 2012 menyatakan bahwa terdapat 9 langkah yang dilakukan dalam pengembangan tes hasil belajar. Yang pertama adalah menyusun spesifikasi tes seperti tujuan, kisi-kisi, bentuk tes, dan tes sumatif.
Lalu yang kedua adalah menulis soal tes, yaitu penjabaran dari indikator menjadi pertanyaan-pertanyaan yang karakteristiknya sudah sesuai dengan kisi-kisi yang telah dibuat. Yang ketiga adalah menelaah soal tes, yaitu dilakukan untuk meminimalisir kesalahan atau kekurangan. Yang keempat, ada melakukan uji coba tes yang dilakukan sebagai sarana memperoleh data empiris tentang tingkat kebaikan soal yang telah disusun. Yang kelima, menganalisis butir-butir soal tes. Dilakukan untuk mengetahui tingkat kesulitan butir soal, daya pembeda, dan efektivitas pengecoh. Lalu langkah selanjutnya adalah memperbaiki tes. Jika ada butir-butir soal yang ternyata kurang baik, di saat inilah akan diperbaiki butir-butir soalnya. Lalu selanjutnya adalah merakit tes. Hal-hal yang dapat mengaruhi validitas soal seperti nomor urut soal, pengelompokan bentuk soal, layout, dan sebagainya. Yang kedelapan, melaksanakan tes. Tes dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan diperlukan pengawasan. Dan yang terakhir adalah menafsirkan hasil tes. Hasil tes menghasilkan data kuantitatif yang berupa skor. Skor ini kemudian ditafsirkan sehingga menjadi nilai, yaitu rendah, menengah, atau tinggi. Ya, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Dan apabila teman-teman ingin bertanya, bisa melalui platform yang sudah disediakan, yaitu Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.